Pemirsa, sikap pemimpin Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang yang menolak bertemu dengan pihak Majelis Ulama Indonesia dinilai seolah menyepelekan institusi MUI sekaligus pemerintah. Lantas apa respons MUI soal sikap Panji Gumilang tersebut dan bagaimana kelanjutan kasusnya? Sudah tersambung Ketua Bidang Pengkajian dan Penelitian MUI Profesor Utang Ranuwijaya. Assalamualaikum Prof. Utang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Utang, selamat sore Prof. Utang. Apakah MUI merasa diremehkan setelah Panji Gumilang itu menolak bertemu dengan tim investigasi dari MUI Pusat pada Jumat lalu? Sebenarnya Majelis Ulama Indonesia berbesar hati, tidak merasa diremehkan karena memang menghadapi kemungkaran itu harus berlapang dada, harus punya sikap mental yang stabil dan kuat. Dan yang seperti ini bukan hanya terjadi pada sekarang ini. Dulu juga ketika menyelesaikan Al-Qiyadah, kemudian Ghabatar, juga sama. MUI mendapatkan respon yang seperti ini. Tapi bagi kami tidak kehilangan jalan. Masih sangat banyak jalan yang bisa kami tempuh untuk menyelesaikan ini dengan sebaik-baiknya. Jadi bagi kami, bagi Majelis Ulama tidak ada masalah, Mbak Sylvia. Oke, tapi kan begini Prof. Utang, sikap yang seperti ini tidak mau menemui MUI itu kan akhirnya menghambat proses yang sedang berjalan. Sebelumnya MUI juga sudah ke Ponpes Al Zaitun di Indramayu untuk ketemu dengan Panji Gumilang tapi gagal juga. Kalau sulit bertemu seperti ini, jadi bagaimana caranya MUI bisa menuntaskan investigasi terhadap Al Zaitun? Ya, pertama memang saya atas nama Majelis Ulama Indonesia menyayangkan sikap yang tidak proaktif dari Panji Gumilang terhadap apa yang sedang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia. Karena apa yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia semata-mata untuk menyelamatkan umat, menyelamatkan termasuk Al Zaitun di dalamnya. Termasuk Panji Gumilang sendiri sebenarnya yang ingin kita selamatkan begitu. Ya, sebenarnya jika dia proaktif dan menuruti apa yang nanti disarankan oleh Majelis Ulama Indonesia, ya tentu semua pihak ya akan terselamatkan lah, termasuk Panji Gumilang sendiri begitu. Nah sekarang yang harus kami lakukan setelah ada penolakan dari Panji Gumilang, ya kami akan meneruskan tetap melakukan analisis terhadap data-data yang diperoleh sampai hari ini oleh tim yang turun ke lapangan, termasuk tim yang kemarin melakukan investigasi dan ingin bertemu Panji Gumilang untuk untuk klarifikasi, untuk tabayun. Nah, setelah itu kami akan mengolah data ya sedalam mungkin. Tentu saja kalau mungkin ya kita akan mengundang sekali lagi kehadiran Panji Gumilang ke Majelis Ulama Indonesia langsung. Tapi kalau diperkirakan memang akan terjadi lagi penolakan, maka kemudian kami akan mengambil keputusan seperti juga yang dilakukan terhadap aliran-aliran sesat yang lain. Akan mengambil kesimpulan dan menyampaikan ke Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia. Dan tentu akan merekomendasikan temuan-temuan kami untuk kemudian disampaikan ke Komisi Fatwa. Prof. Utang, sejauh ini kan yang bisa dilakukan menganalisa data yang sudah terkumpul ya. Boleh kami tahu data apa yang sudah terkumpul, Prof? Ya, data yang terkait dengan penyimpangan ya, atau yang istilah kriteria 10 itu penyesatan dalam pemahaman keagamaan. Kemudian juga nanti ada yang terkait dengan masalah-masalah fikih. Kemudian masalah-masalah akhlak yang seperti saya sampaikan di media sebelumnya. Nah, kemudian ada data-data lain juga yang akan kami sampaikan sesuai temuan di lapangan. Ya, jadi bukan hanya masalah penyimpangan, tapi pokoknya karena memang Majelis Ulama Indonesia tugas pokoknya adalah masalah-masalah keagamaan, maka yang akan diolah, diambil kesimpulan dan direkomendasikan itu adalah terkait dengan persoalan pemahaman keagamaan. Baik, Prof. Utang, kalau memang keterangan dari pimpinan Ponpes Al Zaitun itu sangat dibutuhkan, ada tidak sih selain Panji Gumilang tokoh kunci lain yang bisa ditemui oleh MUI?
Panji Gumilang itu tokoh sentral. Ya, tentu hanya dia yang bisa menjelaskan karena dia pun yang memulai. Dia yang memulai, maka harusnya dia juga yang mengakhiri begitu. Ya, jadi tidak bisa tokoh lain yang menjelaskan, kecuali semata-mata untuk kami gali, untuk kami dalami apa sih yang dimaksud oleh Abu Toto ini. Nah, ini bisa kami gali dari para mantan NII KW 9 dan mantan guru, mantan eksponen yang di dalam yang kemudian keluar dan kemudian kami wawancarai, kami tanya, kami dalami, itu yang bisa membantu menjelaskan. Ya. Oke. Jadi utamanya tetap sangat tergantung pada Panji Gumilang itu sendiri. Baik, oke. Prof. Utang, kasus ini kan sebenarnya sudah lama, MUI juga sudah menemukan dugaan penyimpangan di Ponpes Al Zaitun sejak 2002 silam. Tetapi kenapa kasus seperti ini menguap begitu saja setelah 21 tahun baru heboh lagi? Ya, setelah kami rekomendasikan temuan-temuan kami tahun 2002 ya ke pihak-pihak terkait, lalu kemudian tidak ada respon yang memadai, ya tentu kami karena Majelis Ulama ini tidak punya tangan. Majelis Ulama ini adalah majelis para ulama yang tugasnya untuk menyelamatkan akidah umat. Ya, setelah menyampaikan ke pihak-pihak terkait dan kemudian ya tidak ada respon yang memadai, ya kami menunggu respon selanjutnya. Dan baru kemudian muncul kegaduhan sekarang ini, maka kemudian kami melakukan respon balik dan melakukan update data ya terkait dengan Al Zaitun ini. Oke. Apakah dalam investigasi MUI tahun 2002 lalu, MUI menemukan fakta bahwa Ponpes Al Zaitun itu memang dibackingi pejabat, Prof? Ya, saya kira ini sudah menjadi pengetahuan umum ya. Media saya kira sudah pada paham lah siapa yang membackup di belakang Panji Gumilang itu. Seperti juga yang dilakukan oleh mantan pendiri Al Zaitun sendiri, Kang Imam ya yang dari orang Jawa Barat itu. Ya. Itu sudah sangat jelas ya. Dan saya kira tidak terbantahkan lah kalau apa yang sudah menjadi pengetahuan umum itu. Oke, jadi menurut Prof tidak terbantahkan ya, karena dari mantan pendirinya sendiri mengatakan memang ada pejabat yang membackingi. Apakah itu juga Prof Utang yang menyebabkan bahwa ketika MUI sudah mengeluarkan rekomendasi untuk menindaklanjuti hasil investigasi yang tahun 2002, itu tidak ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang seharusnya? Apakah karena backingan pejabat itu? Ya sebenarnya bukan hanya seseorang itu ya. Tapi juga ada pihak lain, ya, termasuk juga penguasa pada saat itu, presiden pada saat itu, juga nampak sekali ya dukungannya kepada Panji Gumilang, kepada Al Zaitun, kemudian juga menteri terkait juga keluar masuk Al Zaitun dan menilai bahwa di Al Zaitun itu positif ya. Jadi saya pikir bukan hanya seseorang itu. Banyak pihak yang turut mendukung agar Al Zaitun ini terus beroperasi dan tidak diganggu oleh pihak-pihak lain. Dan sementara itu memang tidak muncul kegaduhan yang disampaikan oleh tokoh pimpinan Al Zaitun sendiri, sehingga nyaris tidak pernah terdengar apa-apa, dan yang terdengar adalah kemajuan-kemajuan yang terjadi di Al Zaitun, termasuk juga soal KBM-nya yang konon memang sangat baik gitu ya, dan bahkan dinilai dari sisi ini manajemen dan bangunannya itu memang sudah terbesar di Asia begitu. Jadi ya itu yang terdengar keluar. Baik. Ya. Terakhir, Prof Utang, meski sekarang atau dari dulu sebetulnya sudah dinilai berbahaya, sekarang kalau kita lihat Prof, Al Zaitun ini sedang bersiap untuk menerima santriwati baru. Apakah MUI sudah berkomunikasi dengan Kemenak, Pemprov Jawa Barat untuk menyikapi hal ini? Karena kami belum memiliki kesimpulan hasil penelitian ini, kami masih fokus pada kerja tim untuk menyelesaikan tugasnya.
Tentu kami belum melakukan langkah-langkah seperti yang disebutkan tadi Mbak Sylvia, tapi memang beberapa tim kami sudah berkomunikasi. Bahkan ada yang sudah diikuti sekretariat Wapres, kemudian juga kebetulan juga tim kami juga ada yang duduk di sana begitu, kemudian juga bisa ikut rapat tim Menko Polhukam. Meskipun secara institusi kami tidak diundang, tapi ada tim kami yang ikut juga rapat di sana. Kemudian juga Pemda Provinsi Jawa Barat dan ikut juga di sana gitu. Jadi Baik. ya mudah-mudahan ini sinyal yang baik lah bagi Majelis Ulama Indonesia untuk kemudian Oke. kami melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait supaya Al-Zaitun ini segera diselesaikan. Dan Ya, saya pikir baik. juga informasi yang kami terima dari semua pihak itu sedang menunggu hasil akhir kami. Sedang Betul. menunggu Ya. fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Yang oleh karena Oke. itu mudah-mudahan setelah dipatwakan Panji Gumilang ini akan segera kami berkoordinasi, akan segera keputusan dan Oke. kesimpulan serta fatwa kami disampaikan ke pihak-pihak terkait. Baik, Prof. Utang. Baik, mudah-mudahan bisa segera selesai ya. Kita berharap semuanya dapat mengambil langkah yang lebih tegas, jelas, dan yang pastinya langkahnya harus lebih maju dari yang sebelumnya. Terima kasih, Prof. Utang sudah bergabung bersama kami di Prime Time Besar ini.